Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu lagi di hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, di mana di mata kuliah analisis kelayakan diklat ini kita akan membahas tentang terjemahan dari buku Richard S. Swanson dan Jean B. Gretes tentang forecasting financial benefit of human resource development atau ya atau HRD. Selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan bagi teman-teman yang bertugas yaitu terjemahan dari chapter 1 sampai chapter 4 ya. Oke, semuanya sudah hadir ya? Ya. Hadir, Mas. Untuk chapter pertama ini akan dipresentasikan oleh Mas Oki Abdul Afif. Kepada Mas Oki Abdul Afif, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Izin share screen ya, teman-teman. Terjemahan Swenson, chapter yang pertama. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat. Baik, untuk chapter yang pertama ini membahas mengenai bagaimana mengembangkan orientasi inti untuk HRD. Jadi, di sini tuh ada beberapa hal yang dibahas karena bukunya itu berjudul Forecasting Financial Benefit of Human Resource Development, yang intinya pada chapter pertama ini yaitu pengantar bagaimana kita bisa mengembangkan keuangan untuk menjadi HRD. Tapi di sini di chapter pertama ini membahas tentang mengembangkan orientasi inti untuk menjadi seorang HRD. Eh, jika Jika pengambilan keputusan sebagai investasi mengenai investasi besar dalam masa HRD memerlukan analisis menyeluruh yang sama. Ini poin yang perlu digarisbawahi. Jika halnya seorang HRD itu harus membutuhkan atau dapat menganalisis secara lebih mendalam terkait bagaimana mengatur keuangan dari sebuah perusahaan untuk investasi yang begitu besar. Kemudian sebagian besar akan setuju bahwa program BRD mewakili pengeluaran besar sumber daya organisasi. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan karena uang yang begitu besar tadi atau finansial yang begitu besar tadi harus didasarkan pada pengambilan keputusan yang tepat. Nah, jika program-program dari si HRD ini dalam pengertian yang dapat dipahami oleh pimpinan organisasi profesional, kemungkinan besar akan mendapatkan komitmen atau antusias dari manajemen puncak HRD. Dan manajemen akan menjadi mitra sejati dalam mencari dan mencapai tujuan organisasi. Prestasi kerja adalah kuncinya dan menilai kinerja tersebut dalam dolar dan sen adalah metodenya. Jadi, orientasi pertama yaitu adalah uang untuk si perusahaannya tersendiri, untuk mendapatkan memperoleh keuntungannya itu seperti apa. Kemudian jika halnya berhasil, maka akan dijadikan atau mendapat apresiasi dari atasannya. Kemudian di paragraf yang berikutnya itu menjelaskan bahwasannya HRD ini harus punya beberapa tanggung jawab. Di sini disebutkan dalam buku ini disebutkan bahwasannya HRD ini bertanggung jawab atau berfokus pada peningkatan kinerja karyawan-karyawan yang sedang ingin memasuki organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Yang pertama di situ adalah tuntutan pengembangan sumber daya manusia berikut ini harus dipenuhi pada dekade mendatang, menggambarkan besarnya tantangan yang ada. Jadi
Jika halnya ingin merekrut sebuah karyawan, HRD harus memperhatikan tuntutan apa saja yang akan datang di masa depan. Kemudian dijelaskan sumber daya manusianya ini apa sih yang dibutuhkan jika halnya dalam industri manufaktur membutuhkan teknisi, maka seorang teknisi harus memenuhi kriteria dalam bisnis manufaktur tersebut. Kemudian ini bisa poin selanjutnya yaitu mengorientasi dan melatih 26 kerja karyawan baru atau bisa disebutkan karyawan baru ini diorientasikan, kemudian dilatih agar memenuhi keterampilan-keterampilan yang akan datang tersebut. Contohnya tadi adalah bisnis manufaktur, maka keterampilan-keterampilan apa saja yang ada kemudian diorientasikan dan dilatih pada karyawan baru tersebut. Kemudian setelah itu mengembangkan 3 hingga 4 juta manajer. Ini dalam konteks jika perusahaannya sudah besar. Kemudian disebutkan bahwasannya pada tahun 1985, American Society for Training Development memperkirakan bahwa pengusaha Amerika setiap tahunnya menghabiskan antara 30 US dollar hingga 50 US dollar miliar untuk program pengembangan karyawan mereka. Karena ketika nilai waktu kerja yang dikeluarkan karyawan di HRD dimasukkan dalam perkiraan ini, biaya HRD menjadi 2 kali lipat. Dia di sini menyebutkan bahwasannya suplemen survei populasi saat ini, pada saat itu bulan Januari 1983, pemerintah Amerika Serikat mengidentifikasikan bahwa ada sekitar 36 juta atau sekitar 33% dari seluruh pekerja menerima pelatihan formal perusahaan atau pelatihan kerja informal. Jadi si HRD-HRD ini juga harus mengembangkan apa saja pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan institusi atau perusahaan mereka yang notabene dapat bertahan di era yang akan datang. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwasannya ketika HRD ini mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk suatu program keahlian, maka harus dievaluasi terlebih dahulu. Di sini disebutkan bahwasannya upaya pengembangan karyawan itu sebagian besar harus dikaitkan dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan rencana kinerja organisasi, baik dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya itu sendiri atau di sektor publik. Jadi tidak semerta-merta sembarangan untuk mengembangkan karyawan-karyawannya tersebut. Jadi harus diperkirakan untung nggak nih jika hanya mengembangkan keterampilan A, untung nggak nih jika hanya mengembangkan keterampilan B. Jika tidak untung maka tidak perlu dilakukan. Yang paragraf terakhir yaitu profesional learning dapat berkontribusi terhadap teknologi, membantu perubahan teknologi di tempat kerja dapat membantu orang melakukan tugas pekerjaan baru dan dapat mengatasi ketidakpuasan yang dirasakan kerja di semua tingkatan antara mereka dan organisasinya. Maka peran si HRD ini sangat besar dalam sebuah organisasi atau memiliki kontribusi yang besar bahwasanya apakah dengan pelatihan-pelatihan yang telah diberikan atau hendak dilakukan itu dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan atau tempat kerjanya. Bukti-buktinya dari itu dapat dilakukan dengan menghitung pengukuran kinerja berdasarkan akurat atau tidaknya dan bermakna serta menghubungkan setiap peningkatan yang diharapkan dalam pengukuran tersebut dengan program-program HRD tertentu. Pada chapter ini juga menjelaskan bahwasannya pengembangan karyawan harus terkait dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang tadi. Kemudian keputusan HRD harus dibuat dalam kerangka acuan kinerja keuntungan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Hal yang selanjutnya yaitu orientasi intinya atau jadwal penyusutan, pengambilan investasi, dan periode pengembalian modal telah digunakan selama beberapa dekade untuk menghitung investasi barang modal. Ini dikaitkan jika halnya membuka sebuah pelatihan-pelatihan itu harus menghitung baik secara modal yang telah diberikan dan keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian
alat peramalannya karena belum yang setara memiliki potensi sumber daya manusia. Sebagai konsekuensi kurangnya metode pengambilan keputusan sebagian besar. Nih di sini pada yang saya tandain ini juga sebagai konsekuensi dari kurangnya metode pengambilan keputusan, sebagian besar pengambilan keputusan oleh HRD ini dianggap gagal karena mempertimbangkan sepenuhnya konsekuensi finansial dari kebijakan dan keputusan HRD mereka. Biasanya manajer menggunakan pertanyaan biaya karena finansial itu merupakan hal yang penting, maka itu ditanyakan kepada si HRD. Berapakah biayanya, berapa banyak yang kita habiskan untuk tahun lalu, dan berapa banyak yang kita ingin belanjakan pada tahun ini. Ini terkait belanja di sini adalah terkait berapa banyak sih uang yang dikeluarkan untuk mengupgrade kompetensi-kompetensi dari karyawan-karyawan yang akan datang. Terus kalau tahun lalu itu seberapa besar biayanya, kemudian apakah selama proses itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, seperti itu maksud di chapter yang pertama ini. Chapter ini juga memberikan contoh-contoh. Eh, yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur skala menengah memproduksi papan sirkuit elektronik memperoleh keuntungan tetap. Bahkan dengan tingginya tingkat pergantian karyawan dan penolakan produk, perusahaan tetap menghasilkan uang. Nah, kelompok manajemen tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan berinvestasi pada HRD. Oleh karena itu, membelanjakan sejumlah uang untuk HRD akan menjadi perubahan sebuah praktik normal perusahaan. Bahwasannya secara tidak sengaja kelompok pengelola itu tidak menyadari bahwasannya hanya dalam 40 hari investasi ini dapat menghasilkan keuntungan lebih dari 200.000 US dollar. Nah, saya izin minum teman-teman. Ini juga contoh lagi, Wakil Presiden Eksekutif sebuah perusahaan itu menerapkan pendekatan baru mengembangkan pekerjaan mereka untuk memaksa tenaga kerja mereka agar stabil, kemudian berpengalaman dan produktif agar selalu belajar bagaimana melakukan pekerjaan melalui trial dan error. Jadi caranya HRD itu melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan agar tenaga kerja itu yang mereka harapkan itu stabil dengan cara melakukan pekerjaannya melalui uji coba dan di mana letak kegagalan dari uji coba tersebut. Kemudian yang selanjutnya, contoh lain merupakan HRD memiliki suatu program dari beberapa program-program yang dirancang untuk mengembangkan sikap kerja baru dan inisiatif baru dalam angkatan kerja saat ini. Dihasilkan oleh staf internal, oleh beberapa vendor HRD atau 2 lembaga pendidikan negeri, manakah yang harus dipilih untuk proyek tersebut. Untuk poin yang dikasih contoh ini, jadi banyak beberapa perusahaan-perusahaan yang ternyata untung dan dia juga memiliki caranya tersendiri untuk mendapatkan keuntungan. Yang di sini yang poin kedua itu dia contohnya perusahaan Fortune dengan cara trial dan error, dan contoh yang lain yaitu mengembangkan sikap kerjanya yang baru untuk angkatan kerja di era yang saat ini. Lalu bagaimana caranya mengembangkan sebuah keahlian atau mengupgrade sebuah kompetensi dari karyawan itu jika kita menjadi seorang HRD? Nah, caranya yaitu di buku ini dijelaskan bermain sesuai aturan perusahaan dengan catatan bahwasannya pertama dengan menetapkan tujuan dan strategi pengambilan keputusan menentukan kinerja individu kelompok. Jadi di buku ini dijelaskan tujuan untuk mengembangkannya itu apa, strateginya bagaimana, lalu pengambilan keputusannya kinerja itu harus melibatkan tenaga kerja individunya itu dikembangkan harus melibatkan kelompok atau organisasi atau tujuan yang akan dicapai. Di sini digarisbawahi bahwasanya manajer ada secara hati-hati mengalokasikan dana yang langka merupakan sumber daya keuangan, baik sumber daya secara keuangan atau manusia, kemudian dengan harapan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi sumber daya ini baik
baik sumber daya keuangan dan sumber daya manusia itu harus dilakukan dengan harapan mencapai tujuan si organisasi tersebut. Kemudian, tapi gagasan untuk ditahan secara finansial bertanggung jawab atas keputusan investasi HRD dapat menjadi ancaman. Jika halnya kita salah mengambil keputusan, maka finansial atau keuangan yang telah dikeluarkan tersebut maka akan menjadi rugi dari perusahaan itu sendiri. Terus menjadi HRD juga didapat dipandang sebagai proses bisnis mengubah input menjadi output, dalam artian karyawan baru tersebut dilatih dan kemudian menjadi output yang baik. Di sini juga dijelaskan bahwasanya karyawan adalah masukannya, kemudian prestasi kerja pegawai yang berkontribusi terhadap tujuan organisasi adalah keluarannya. Dalam artian, inputnya ini karyawannya, kemudian dilatih, dikembangkan kompetensinya untuk mencapai sebuah tujuannya itu di sini dijelaskan adalah prestasi kerja yang kontribusi itu menjadi outputnya. Namun, program HRD itu biasanya dievaluasi setelah sumber daya organisasi telah dikomitmenkan dan digunakan. Dievaluasi bahwasanya biaya yang dikeluarkannya tadi, seperti merujuk pada pertanyaan yang di sini, berapa biaya yang dikeluarkan, terus berapa yang dikeluarkan pada tahun lalu, seperti itu. Apakah untung atau tidak, itu juga akan dievaluasi oleh manajer HRD-nya itu sendiri. Kemudian bagian chapter pertama yang terakhir yaitu apa keuntungannya. Keuntungan yang pertama penting bagi seorang perusahaan HRD untuk menggabungi hubungan antara apa yang Anda lakukan dan keuntungan finansial yang ada. Finansial yang di sini, jadi jika kita ingin menjadi seorang HRD, harus mempertimbangkan apa keuntungannya bagi sebuah perusahaan, mohon maaf, eh, jika ada input atau klien baru yang masuk, dikembangkan keterampilannya, apakah dapat menghasilkan output yang baik atau output yang dapat memberikan kontribusi pada perusahaan atau organisasi. Dan jika halnya teman-teman semua akan menjadi sebuah HRD, HRD Manager akan siap dan bersedia mempertanggungjawabkan program-program yang Anda tawarkan tadi. Kemudian, jika halnya keuntungan finansial HRD Anda memiliki saran atau atasan Anda memiliki saran untuk menunjukkan kepada saat pengambilan keputusan, maka jikanya lebih baik untuk didiskusikan terlebih dahulu. Program keahlian apa, atau skill apa, atau kompetensi apa, atau apa yang akan dikembangkan untuk mencapai keuntungan sebuah perusahaan tersebut. Kemudian, dalam pengambilan keputusan, perlu memiliki informasi yang memadai tentang dampak program HRD terhadap kinerja organisasi. Terus yang terakhir, pemahaman ilmu ekonomi sebagai faktor utama dalam meningkatkan nilai sumber daya manusia di organisasi itu juga penting. Seperti yang Anda ketahui selama membaca buku ini, kami percaya bahwa ARD yang terstruktur dan bertanggung jawab secara umum akan memberikan manfaat terbesar bagi organisasi. Jadi nanti bakalan dijelaskan rencananya mau bagaimana, mungkin di chapter-chapter berikutnya. Terus menjadi seorang HRD yang terstruktur dan bertanggung jawab secara umum akan memberikan manfaat atau kontribusi yang besar bagi sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam penerapan HRD yang kurang bertanggung jawab, metode peramalan keuangan akan menghasilkan perkiraan yang mendeteksi atau negatif jenis-jenis informasi yang tepat yang Anda butuhkan untuk mencegah Anda melakukan kesalahan besar dengan berinvestasi pada HRD terstruktur yang tidak mampu meningkatkan kinerja organisasi. Maka jika Anda ingin menjadi seorang HRD, harus dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, kemudian ada peramalan-peramalan tertentu untuk dihasilkan kompetensi ini, kemudian
Jika kalian melakukan investasi, bagi perusahaan keuntungannya apa? Perhitungan-perhitungan tersebut adalah dapat menjadi batas-batas hal yang tidak perlu dilakukan untuk sebuah organisasi. Itu saja untuk chapter ini. Jika ada yang ditanyakan atau masih kurang jelas untuk pada buku semester chapter 1 ini, monggo teman-teman. Monggo teman-teman bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya rasa teman-teman juga sudah menyadari bahwasannya pada penjelasannya di chapter pertama ini, untuk menjadi sebuah RD itu harus mempertimbangkan keuntungan bagi si perusahaan tersebut. Poinnya di situ teman. Jika halnya dirasa cukup, mungkin bisa saya tutup dan bisa dilanjut ke chapter-chapter berikutnya. Bagaimana Oke, Mas Rifki? oke. Baik Mas, terima kasih Mas Apip atas presentasinya. Lanjut ke presenter kedua yaitu Mas Romi Yulianto. Bentar saya jadikan host dulu. Monggo Mas Romi. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan resume buku ya, ini ya. Di chapter berikutnya tadi, melanjutkan presentasi dari Mas Oki Abdul Afif. Jadi ada beberapa mitos. Di dalam buku itu disebutkan ada beberapa mitos atau masalah-masalah dari HRD yang membuat HRD itu sepertinya diragukan. Seperti itu. Yaitu yang pertama, yaitu adalah tekanan sosial dari landasan HRD tersebut. Lalu kemudian nomor dua, itu manajer atau pimpinan yang tidak peduli atau tidak terlalu peduli dengan HRD. Kemudian yang ketiga, biaya untuk HRD itu terlalu mahal. Lalu kemudian yang keempat, itu kita tidak bisa mengukur manfaat HRD. Jadi manfaat atau peran dari HRD itu kita untuk mengukurnya itu susah seperti itu. Tapi di chapter ini insya Allah nanti akan dijelaskan. Nomor satu berkaitan dengan tekanan sosial HRD. Yang pertama tekanan sosialnya adalah hak karyawan untuk dibangun di diklat dan dilatih. Jadi tekanan sosialnya ada HRD itu mempunyai kewajiban ataupun mempunyai eh, mengemban hak dari karyawan untuk dibangun, dilatih dan juga untuk dikembangkan. Jadi yang bertugas untuk mengembangkan potensi ataupun kompetensi juga dari karyawan itu adalah HRD. Jadi ada tekanan sosial itu. Yang kedua, terjebak dalam pemikiran orang lain juga melakukan program tersebut. Nah, di sini diartikan bahwa ketika
menjadi HRD di suatu perusahaan, itu perusahaan A itu melakukan rekrutmen yang seperti ini. Perusahaan B juga melakukan itu, perusahaan C juga melakukan itu. Makanya seorang HRD nanti bisa jadi akan terjebak dalam pemikiran, oh HRD yang lain saja melakukan hal itu. Lalu kita juga ikut-ikut untuk melakukan hal itu juga dalam polanya, membentuk leadership-nya atau merekrut karyawannya. Jadi polanya itu cenderung sama. Jadi terjebak dalam pemikiran orang lain atau HRD lain. Lalu kemudian yang ketiga, apakah karyawan mendukung program HRD? Jadi tidak semua karyawan itu akan mendukung program HRD. Bahkan ada sedikit banyak mungkin ya yang mau berpikiran bahwasanya HRD itu eh, apa sih, ini program apa sih gitu ya. Jadi beberapa kan mungkin kalau di sekolah pun kita juga mengalami beberapa guru itu kan tidak mau dia berangkatkan untuk diklat, diminta diklat ini, diminta untuk ke sini ke perusahaan, nanti menginap di perusahaan untuk diklat selama dari 1 bulan, dari 2 bulan, ada yang eh, 2 minggu itu tidak mau. Artinya itu tidak mendukung dari program dari HRD seperti itu. Kemudian yang kedua, itu manajer tidak peduli dengan HRD. Kebanyakan manajer tidak peduli dengan HRD karena sedikit manajer yang meminta bantuan kepada mereka, memuji atau membela HRD. Jadi peran HRD itu jarang-jarang dipuji atau diberikan eh, support. Kebanyakan kebanyakan manajer itu berkonsultasi dengan orang yang manajer lain. Seperti halnya mungkin kalau di sekolah mungkin ya. Kepala sekolah itu konsultasi dengan kepala sekolah yang lain. Rektor mungkin konsultasi dengan rektor-rektor yang lain. Jadi termasuk di pimpinan perusahaan mungkin konsultasinya dengan pimpinan perusahaan yang lain. Atau di sekolah mungkin cenderung malah kepala sekolah itu berkonsultasi dengan ada komite, terus kemudian ada yang lain. Jadi malah tidak di bagian SDM-nya atau bagian HRD-nya. Padahal untuk membangun sebuah perusahaan yang baik atau sekolah yang baik itu justru malah harus ada kerjasama internal yang baik. Ya itu salah satunya dari SDM-nya, dari HRD-nya. Jadi memang yang beberapa itu HRD tidak memperdulikan hal itu. Kemudian di sekolah, pas sekolah cenderung malah keluar seperti itu. Jadi untuk SDM-nya, HRD dari sekolahan itu malah tidak diajak untuk diskusi. Lalu kemudian biaya HRD yang mahal, meninjau dari biaya HRD tanpa juga menunjukkan manfaat terkait bukan hal yang cerdas. Menganalisis apa yang ada didapatkan dari uang Anda adalah hal yang cerdas. Jadi manfaat dari HRD itu kan tidak bisa dilihat secara langsung. Contoh misalkan kalau misalkan di sekolah, kalau kita memberikan biaya ke sarana prasarana, kita akan langsung mendapatkan manfaatnya. Oh, kita beli mobil ataupun oh kita dapat sarana prasarana baru di sekolah, kita dapat media pembelajaran. Tapi kalau HRD, kita memberangkatkan diklat, program diklat, 1 guru, 2 guru, 3 guru, nanti kan manfaatnya tidak bisa langsung dirasakan. Apalagi diklat-diklat yang sifatnya itu leadership seperti itu kan nanti tidak langsung bisa dirasakan manfaatnya seperti itu. Itu yang membuat konotasinya seperti oh, HRD ini mahal-mahal, mahal-mahal diprogramkan kok, tapi impact-nya tidak kelihatan seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang keempat, tidak bisa mengukur manfaat HRD. Nah ini HRD tidak bisa diukur profesi HRD berada dalam masa kegelapan di kinerja organisasi. Apakah menurut Anda manajemen mengetahui beberapa banyak produk yang akan dijual tahun depan? Tentu saja tidak. Jika mereka mengetahui angka yang benar sebelumnya, mereka akan menghasilkan produk sebanyak itu. Namun karena manajemen tidak mengetahui secara pasti berapa banyak produk yang akan dijual, maka manajemen mengumpulkan perkiraan terbaik yang dapat ditemukan dan mengambil keputusan tanpa merasa puas karena mengetahui perkiraan tersebut. Jadi di sini per itu kita harus bisa untuk memprediksi ke depan itu akan seperti apa. Seperti itu. Jadi demikian pula sedikit lebih banyak kecerdasan akan lebih banyak keberanian dari profesional HRD yang akan menghasilkan mitos ini. Ketika HRD itu bisa memprediksikan, oh penjualan di bulan depan itu akan seperti apa. Lalu kemudian di tahun depan itu akan seperti apa. Kalau mungkin di dunia pendidikan itu
pendidikan di tahun depan itu akan seperti apa? Apakah akan online semua ataukah akan seperti apa? Seperti itu. Jadi HRD itu mempunyai peran di situ dan itu tidak bisa diukur. Terus dasar dasar rancangan keuangan HRD. Yang pertama, HRD itu harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan lalu orientasi pada manfaat. Jadi harus bisa membedakan kebutuhannya itu seperti apa, dianalisis seperti itu. Seperti lebih dulu analisis kebutuhannya, baru dan terutama juga memisahkan antara keinginan. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, memangkas program HRD yang tidak lazim atau tidak bermanfaat. Jadi program HRD yang banyak itu dianalisis mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Nah, yang tidak nanti dipangkas. Yang ketiga, bertanya apa yang kamu inginkan atau apa yang kamu minta lebih mudah daripada mengabaikan visi misi organisasi lain ini. Eh, yang menjadi penting adalah HRD itu mensupport visi misi dari organisasi, bukan malah bertanya kepada karyawan atau yang lain. Kamu pengen apa itu justru malah nanti akan merambah kemana-mana, semakin melebar. Jadi harus fokus pada visi misi organisasi perusahaan atau yang keempat, hasil kerja HRD akan bernilai apabila dikaitkan dengan menunjangnya kinerja organisasi. Jadi kinerja HRD itu akan kelihatan ketika yang diprogramkan itu eh, orang-orangnya atau karyawan-karyawannya atau guru-gurunya itu kinerjanya meningkat. Jadi yang diukur adalah orang yang diprogram di HRD. Kemudian menganalisis biaya program HRD dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi program HRD. Yang C, menghubungkan kebutuhan dan manfaat. Nah, program HRD harus memiliki integritas dan kualitas. Melakukan proses development SDM merupakan investasi bagi perusahaan. Jadi HRD itu adalah salah satu investasi jangka panjang dari perusahaan. Perusahaan harus memanfaatkan penuh SDM untuk memaksimalkan hasil keuntungannya dengan meningkatkan layanan dan menghasilkan produk yang lebih baik. Dalam mengatasi kebutuhan organisasi atau perusahaan, pengambilan keputusan memiliki tiga opsi. Jadi ada tiga opsi. Yang pertama, mempertahankan kelompok kerja yang ada dan melakukan pelatihan ulang atau lanjutan. Jadi yang sudah ada itu dilatih lagi, dilatih lagi. Kemudian yang kedua, PHK atau merekrut orang baru. Jadi dalam program perekrutannya itu kalau yang sudah tidak memenuhi kualifikasi ya di PHK, lalu merekrut orang-orang baru. Tapi dasarnya harus kualifikasi, bukan ada tendensi lain. Yang ketiga, memandang ke depan, menimbang-nimbang strategi dan memilah serta memilih, kemudian melakukan opsi yang lebih menguntungkan seperti melakukan otomatisasi. Jadi melihat ke depan, oh ke depan itu bisnis ini itu akan seperti apa. Jadi apakah perlu kita menambahkan alat? Oh, apakah perlu melakukan otomatisasi? Oh, apakah perlu menambahkan robot? Ya, seperti itu. Apakah perlu menambahkan AI? Seperti itu misalnya. Jadi itu kan akan bisa mungkin memangkas beberapa karyawan terus kemudian diganti dengan seperti itu. Dan itu harus punya pandangan ke depan yang jauh. Analisis biaya dan manfaat program HRD. Salah satu titik tolaknya adalah perlunya menyadari bahwa manusia tidak mengalami depresi, depresi. Jadi supaya tidak depresi. Investasi HRD sebenarnya merupakan bentuk nilai tambah yang relatif dan stabil bagi organisasi. Jadi HRD itu adalah investasi. Namun seringkali dampak dari keterampilan dan pengetahuan yang baru diperoleh bersifat abstrak atau kurang jelas. Misalnya kinerja suatu kelompok kerja mungkin diharapkan meningkat akibat langsung dari keterampilan baru yang dimiliki ketika supervisor mereka mendaftar dalam program HRD. Misalkan dilatih komputer, nah, nanti Excel misalkan gitu ya, dilatih Excel nanti bisa langsung kelihatan tidak impact-nya. Atau mungkin penurunan pergantian pekerja disebabkan oleh gaya manajemen yang tidak menyenangkan. Seperti itu. Jadi percuma dilatih kalau gaya manajemennya tidak menyenangkan di kantor, itu tidak menyenangkan, lingkungannya toksik, ya dilatih pun juga mungkin akan percuma. Seperti itu. Nah, di sini investasi HRD satu, output langsung yang diperoleh oleh fokus analisis. Yang kedua, investasi HRD merupakan nilai tambah yang relatif stabil.
Yang ketiga, periode waktu menjadi fokus analisis manfaat masa depan. Dan yang keempat, kinerja masa depan adalah investasi dari HRD. Jadi yang perlu dimaknai adalah HRD adalah salah satu investasi jangka panjang. Nah, ini kemarin sudah dibahas di kelas ya, berkaitan dengan yang dilatih dan tidak dilatih. Oh, ternyata yang tidak dilatih, yang tidak didiklat itu memerlukan waktu yang lama untuk menjadi ahli atau menjadi menguasai suatu kompetensi. Jadi yang belajar sendiri dan dilatih itu berbeda. Model atau cara mengetahui manfaat program HRD yang satu. Jadi ini cara menilai atau manfaatnya sebenarnya seperti apa. Yang pertama dari pengakuan karyawan. Nah, dari karyawannya itu ditanya, "Oh, kamu diklatkan itu jadi bermanfaat atau enggak? Ada impact-nya atau enggak? Kinerjamu meningkat atau tidak?" Yang kedua, reputasi perusahaan seperti apa? Jadi reputasi perusahaan meningkat atau tidak? Seperti itu kan secara lebih kompleks. Yang ketiga, kualitas kehidupan secara umum di tempat kerja itu meningkat atau tidak. Seperti itu. Jadi ada karyawannya, terus reputasi perusahaannya, terus juga kehidupan kehidupan di tempat kerja, kualitas pekerjaannya seperti itu. Nah, kurang lebih manfaatnya seperti ini, ada nilai kerja yang dihasilkan, biaya diklat, terus kemudian dibagi dengan keuntungan. Terus misalkan di sini ada nilai kerja, nilai kerjanya itu berapa, sekian ini dihitung secara rupiah gitu ya. Nilai kerjanya dihasilkan seperti apa, berapa rupiah, dikurangi biaya diklatnya berapa, terus keuntungan dibagi dengan keuntungan. Terus ini sudah pernah dicontohkan di kelas gitu ya. Dulu kalau tidak salah untuk S2 itu biayanya berapa. Terus kemudian setelah S2 nanti nilai kerjanya seperti apa, terus keuntungannya seberapa. Seperti itu. Terus modal evaluasi program HRD. Tukang prediksi dilakukan oleh analisis sebagai langkah akhir dalam proses penilaian kebutuhan kinerja. Ketika mereka memperkirakan manfaat dari program HRD yang diusulkan, para pemangku kebutuhan ditantang oleh banyaknya ketersediaan data lunak atau soft data. Ciri-ciri soft data adalah sebagai berikut. Satu, sulit diukur atau diukur secara langsung. Yang kedua, sulit untuk mendapatkan nilai dolar atau dirupiahkan itu sulit. Yang ketiga, berdasarkan kriteria subjektif atau ini penilaian orang itu. Yang keempat, kurang kredibel sebagai ukuran kinerja dibandingkan. Yang kelima, biasanya berorientasi pada perilaku. Jadi kan soft data itu kan mengevaluasinya itu pengamatan observasi atau wawancara. Jadi memperhatikan, oh karyawannya itu seperti apa, oh setelah itu di kinerjanya seperti apa, terus perilakunya seperti apa, kredibilitasnya seperti apa. Nah, sebaliknya, untuk mengukur evaluasi itu juga perlu menggunakan data keras atau hard data. Yaitu lebih dihargai oleh pengambil keputusan karena ada buktinya. Itu ya data keras. Karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut atau mudah diukur atau metodenya adalah kuantitatif. Kalau di atas tadi mungkin kualitatif gitu ya. Yang kedua relatif mudah untuk menetapkan nilai dolar atau dirupiahkan. Kelihatan eh, nilai rupiahnya itu berapa. Misalkan sebelum dilatih bisa menghasilkan sehari 5 batako, kalau sudah dilatih bisa menghasilkan 100 batako per hari. Yang ketiga berdasarkan kriteria objektif. Si objektif apa adanya dan disertai dengan bukti. Yang keempat seringkali sudah digunakan sebagai ukuran kinerja organisasi. Yang kelima kredibel di mata manajemen. Pentingnya penggunaan hard data untuk tujuan pengamalan atau prediksian menjadi jelas ketika kita meninjau berbagai tingkat di mana evaluasi itu dilakukan. Jadi memang untuk melakukan evaluasi itu perlu soft data dan juga hard data. Seperti itu. Seperti itu teman-teman yang bisa kami sampaikan di chapter ini. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau masukan saran, atau mungkin bisa dilanjut untuk chapter berikutnya. Nah, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Riki. Baik, terima kasih Mas Romi. Apabila nggak ada pertanyaan, kita lanjut chapter yang ketiga, yaitu
akan dipresentasikan oleh Mbak Fitri atau Mas Andi. Monggo, Mbak Fitri atau Mas Andi. Mau Baik, siapa? terima kasih Mas Rifki. Ya. Baik teman-teman semuanya, melanjutkan dari bab 1 dan bab 2. Di sini di bab 3 itu tidak kalah penting teman-teman, yaitu menghitung nilai dolar dari peningkatan kinerja. Jadi ini adalah bab 3, di mana bab 3 ada 2 orang, saya sendiri Andi Hermawan dan juga nanti dilanjutkan oleh Mbak Fitri Nurjana. Mari kita teman-teman, mari kita bahas mengenai nilai dolar dari peningkatan kinerja. Jadi di pembukaan ini, kinerja adalah kunci dari analisis keuntungan finansial. Semua pekerja dalam organisasi harus ditujukan untuk memenuhi sasaran kinerja, seperti kontribusi terhadap laba yang intinya itu keuntungan, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan, mempertahankan karyawan, dan tetap pada regulator atau regulasi yang ada. Sasaran kinerja sangat penting bagi keberlangsungan jangka panjang setiap organisasi untuk pekerjanya juga. Jadi program HRD yang bertanggung jawab yaitu adalah program yang mempengaruhi perubahan positif terkait dengan sasaran kinerja tertentu yang dapat diukur dalam bentuk dolar atau sen. Yang dimaksud ini adalah keuntungan itu sendiri. Jadi teman-teman di bab ini nanti kita bisa menghitung atau memperkirakan nilai kinerja tersebut. Di mana ini ada kutipan dari Peter 1987. Jika profesional HRD tidak mengukur kesuksesan mereka, orang lain akan mengukurnya untuk mereka. Jadi kita dapat mengukur kesuksesan seorang HRD juga untuk menyelenggarakan seorang diklat. Dengan analisis keuntungan finansial, profesional HRD dapat menentukan dan mengkomunikasikan kontribusi mereka kepada organisasi, seperti situasi gym yang di bawah ini. Di mana situasi gym ini yaitu adalah gym Forester berjalan dengan penuh percaya diri menuju pertemuan rutin Jumat pagi dengan tim manajer seniornya. Jadi intinya akan mengadakan rapat di mana dijelaskan bahwa panduan kinerja yang baru itu telah disiapkan oleh Departemen untuk Operator Mesin, yaitu adalah B14. Itu telah menghasilkan keuntungan sebesar $12 untuk setiap dolarnya yang diinvestasikan pada mesin-mesin tersebut. Sementara anggota kelompok yang lain mengakui hasil bahwa program panduan kerja B14 ini menghasilkan hasil yang baik. Selanjutnya mungkin ini cerita mengenai gym tadi untuk menjelaskan keberhasilannya menghitung keuntungan, di mana inti poinnya di paragraf ini yaitu adalah selama 8 bulan terakhir para operator telah memeriksa panduan kerja yang B14 tadi sebelum menyesuaikan mesin mereka untuk setiap pekerjaan baru. Jadi ini bisa dilihat keuntungannya di B14 tadi yang dianalisis selama 18 bulan. Nilai kinerja itu mulai dari peningkatan produk dan penurunan scrap. Scrap itu bahan sisa dari pembuatan produk. Itu sekitar 169.700 itu sangat banyak sekali. Sedangkan biaya program panduan kerja B14 tadi hanya $18.000. Jadi keuntungan total itu ada $151.700.
Selanjutnya kita berbicara dengan bahasa manajemen. Jim Forrester telah belajar bagaimana berkomunikasi dalam bahasa tim manajemen senior, dan semua profesional HRD memiliki kesempatan yang sama. Banyak dari mereka yang dapat berbicara dengan mudah dan baik mengenai isu-isu seperti mempertahankan pelanggan dan menselaraskan sistem imbalan dengan kinerja yang diinginkan. Hal-hal tersebut merupakan tujuan-tujuan yang penting, namun para profesional HRD ini telah gagal membicarakan program-program dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh manajer. Selanjutnya, tantangan adalah mengubah jargon HRD dalam bahasa yang paling mudah dalam sebuah manajemen, yaitu keuntungan dan finansial. Jadi memang para profesional itu kalau nggak bisa, istilahnya kalau di sini tadi dijelaskan bahasa yang mudah itu membahas tentang keuntungan. Jadi kalau memang diklat itu memang dirancang, salah satunya tujuannya itu mendapatkan value, mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi di sini pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan HRD untuk perusahaan? Jadi keuntungan kinerja itu teman-teman dinyatakan di sini dijelaskan dari beberapa, yaitu ketepatan waktu, kuantitas, fitur, kualitas produk dan layanan, dan umumnya mewakili keuangan. Selanjutnya, ini ada pendekatan untuk analisis nilai kerja yang tadi telah dijelaskan, di mana untuk menghitung nilai peningkatan performa harus mengumpulkan 4 informasi, teman-teman. Di sini ada unit performa kerja, tingkat kinerja, nilai setiap unit, dan nilai kinerja, di mana unit performa kerja sendiri itu adalah didefinisikan dengan jelas yang selalu ada setiap tugas atau peran pekerjaan. Selanjutnya, tingkat kinerja yang ada saat ini dan target kinerja yang akan dicapai dalam periode waktu yang ditentukan, yang harus ditentukan, itu adalah definisi dari tingkat kinerja. Sedangkan untuk nilai setiap unit itu ditetapkan harus dinilai dalam keuntungan atau dolar atau sen di sini. Untuk nilai kinerjanya diperoleh dengan mengalihkan nilai satu unit prestasi kerja atau hasil performa kerja tadi dengan jumlah total unit yang didapatkan dari program HRD. Ini mungkin untuk gambaran besarnya, nanti dijelaskan di bagian bawah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan performa kerja? Ini yang informasi yang pertama tadi. Sebuah keputusan yang harus dibuat tentang unit performa kerja yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan unit secara langsung dengan penilaian kebutuhan kinerja awal dan kinerja yang akan dihasilkan dari program HRD ini. Itu untuk informasi yang pertama. Untuk informasi yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan tingkat kinerja? Tingkat kinerja sendiri itu adalah jumlah sesuatu yang akan dicapai. Menghitung nilai kinerja membutuhkan tingkat kinerja awal yang ditentukan dan tingkat kinerja target yang akan diprediksi. Tingkat kinerja saat ini adalah jumlah kinerja yang dicapai pada awal program. Tingkat kinerja target adalah jumlah kinerja yang diharapkan pada akhir program HRD ini atau program diklat ini. Ini juga diberikan contoh, teman-teman. Selanjutnya, untuk informasi yang ketiga itu adalah apa yang dimaksud dengan unit
nilai unit kinerja. Nilai finansial dari suatu unit kinerja juga harus ditentukan. Setiap unit kinerja, apakah itu tingkat karyawan yang lebih rendah atau tingkat produk yang lebih tinggi atau yang dihasilkan. Yang jelas itu memiliki nilai bagi organisasi. Itu untuk unit nilai kinerja. Di bawah sini teman-teman itu dijelaskan bagaimana contoh dari nilai unit kinerja. Selanjutnya informasi yang dikumpulkan terakhir yaitu adalah apa yang dimaksud dengan nilai kinerja. Jadi nilai kinerja adalah nilai finansial dari jumlah unit kinerja yang dihasilkan dari program. Nilai program HRD ini atau nilai program diklat ini dihitung dengan mengalihkan jumlah total unit yang diharapkan dihasilkan dari program tersebut dikalikan dengan dolar atau nilai unit kerja yang tadi, yang poin kedua. Di bawahnya juga dijelaskan atau diberikan contoh. Jadi diskusi singkat mengenai 4 informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja tadi. Yang pertama unit, tingkat kinerja, nilai unit, dan nilai kinerja. Selanjutnya ini menghitung nilai kinerja. Jadi seperti yang diilustrasikan tadi di bab 2, model perhitungan manfaat memiliki 3 elemen, yaitu nilai kinerja, biaya, dan manfaatnya. Itu untuk nilai kinerja. Mungkin langsung saja teman-teman untuk ini. Kita langsung simulasikan di lembar kerja kinerja. Di mana kemarin kita juga sudah menghitung bahwa lembar ini kita berusaha mengisi sesuai diklat kita masing-masing atau program kita masing-masing. Di mana bisa kita tuliskan programnya di sini dan analisanya yang akan dianalisa itu di sini. Data-data yang dikumpulkan dari A sampai G ini adalah data-data informasi yang harus diisi, yaitu unit kinerja apa yang akan diukur, apa target kinerja per kelompok kerja pada akhir program, berapa kinerja per pekerjanya atau kelompok kerjanya, dan berapa dolar yang diberikan setiap unit kinerja. Terus untuk berapa lama waktu pengembangan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, itu bisa dituliskan waktu mungkin dalam hari. Selanjutnya berapa lama periode evaluasi, dan berapa banyak pekerja yang akan ikut berpartisipasi pada program. Ini untuk informasi A sampai G. Selanjutnya dihitung apakah pekerja bateraiku habis. Apakah pekerja atau kelompok kerja akan menghasilkan unit yang dapat digunakan selama program HRD? Ini bisa dimasukkan nama unitnya, terus berapa total unit pekerja atau kelompok kerja yang akan diproduksi, terus berapa unit yang akan diproduksi pekerja dan kelompok kerja. Ini bisa teman-teman lihat rumusnya. Berapa nilai kinerja pekerja atau kelompok kerja selama periode evaluasi, dan berapa nilai kinerja yang diperoleh per pekerja atau kelompok kerja. Dan yang terakhir ini menghitung total perolehan nilai kinerja untuk semua kelompok kerja.
Selanjutnya teman-teman di gambar 2 itu akan dijelaskan mengenai peta yang berguna untuk pilihan-pilihan program, yaitu gambar yang ini teman-teman. Di mana source-nya sendiri itu ada internal dan eksternal, tipenya itu ada custom, ada on the shelf. Di mana di sini ada program A, B, C, D, dan E. Penjelasannya ada di bawah. Deskripsi kinerja ini hal pertama pada gambar 1 tadi adalah menggambarkan performa kerja yang diharapkan dari program. Ini mungkin adalah sub pertanyaan-pertanyaan dari tabel tadi, teman-teman. Jadi bisa dijabarkan lebih panjang lagi. Di sini ada misalkan contoh di B. Apa sasaran unit kinerja dalam hal waktu, kuantitas, fitur kualitas. Apa catatan kinerja dan juga apa masuk akal untuk mencatat performa kerja ini. Mulai dihitung dari waktu, kualitas, dan kualitas dalam organisasi. Ini adalah penjelasan tentang sub pertanyaan tadi agar kita mengisi tabel tadi dengan informasi-informasi yang benar. Bentar. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mas Andi. Saya izin untuk lanjut presentasi. Mas, mungkin saya boleh share screen? Nah. Apakah sudah terlihat? Oke, dah. Menyambung dari penjelasan Mas Andi tadi kan sudah disebutkan ada 3 sub pertanyaannya, itu unit kerja apa yang diukur, apa sasaran kinerja per pekerja, kelompok kerja di akhir program HRD, dan yang C itu bagaimana kinerja per pekerja atau kelompok kerja pada awal program diklat. Pada titik ini itu ada ketiga fitur, yaitu waktu, kuantitas, dan fitur kualitas ini dipertimbangkan sebagai unit potensial dari kinerja kerja itu sendiri. Sebagai aturan, organisasi itu biasanya menyimpan catatan kinerja kerja yang sangat penting bagi organisasi. Jika program diklat itu diusulkan untuk fokus pada kinerja kerja yang penting, maka kemungkinan sudah ada catatan-catatan yang disimpan pada kinerja individu maupun kelompok kerja yang bertanggung jawab. Sumber catatan yang berguna termasuk itu produksi departemen, catatan memo, angka departemen akuntansi, kemudian rencana dan laporan bisnis, juga grafik penjualan dan layanan. Selanjutnya juga dibahas mengenai keputusan unit kerja kinerja, yang mana pada titik ini keputusan yang berarti dapat dibuat mengenai unit kinerja kerja yang benar-benar akan digunakan untuk meramalkan manfaat finansial dari program-program diklat yang diusulkan. Pilihan unit kerja diklat itu pertama paling jelas terhubung dengan mana yang paling terhubung dengan kebutuhan asli, istilahnya menjembatani tujuan dari diklat itu. Kemudian mana yang paling mudah untuk diterapkan, sehingga keselarasan antara kebutuhan program diklat dan hasil sekali lagi diuji dan dikonfirmasi dalam keputusan ini. Selanjutnya pembahasan mengenai nilai dari unit kinerja itu sendiri. Tadi sudah ada item untuk ABC yang diisi pada lembar kerja nilai kinerja yang ditunjukkan oleh Mas Andi. Sehingga selanjutnya perlu untuk menemukan item D atau jawaban untuk item D, yaitu berapa nilai
Ini tidak harus dolar, kalau kita Indonesia ya rupiah yang ditetapkan untuk setiap unit kerja atau untuk setiap pekerja. Caranya bagaimana? Berbicara dengan orang-orang non HRD yang dapat memberikan jawaban yang realistis mengenai misalnya ini anggota staf HRD dari sebuah perusahaan manufaktur ini berusaha untuk meramalkan manfaat finansial dari melatih 10 pekerja dalam mengoperasikan beberapa pusat permesinan baru. Maka ya staf HRD ini harus berbicara dengan masinis, supervisor, dan bahkan kepala departemen untuk mendapatkan angka bagus untuk digunakan dalam ramalan mereka. Misal ini, pusat permesinan ini diharapkan mengeluarkan, ini kan dolar, berarti 635 dolar produk, jadi produk seharga 635 dolar per jamnya. Sehingga disarankan dalam buku Swanson ini untuk menetapkan nilai dolar atau nilai mata uang apapun ke unit kerja, kinerja kerja yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu sumber dan juga metode. Beberapa pertanyaan yang berguna untuk menemukan sumber nilai dolar dari setiap unit kerja ini meliputi apakah seseorang dalam organisasi sudah mengetahui nilai ini, kemudian juga manajer atau akuntan mana yang kemungkinan besar akan mengetahui nilai ini. Swanson memberikan metode untuk menemukan perkiraan cerdas yang bergantung pada 2 gagasan, yaitu pertama memperkirakan nilai dolar dari setiap unit kerja. Kedua adalah penaksir itu harus memiliki kredibilitas atau otoritas dalam organisasi. Yang bisa memberikan informasi itu ya orang-orang kredibel yang punya informasi dan otoritas dalam memberikan nilai itu tadi. Mengandalkan bantuan orang yang tepat di organisasi, jelas kalau kita memiliki akses ke angka-angka yang sulit itu tadi, maka perlu untuk mengandalkan bantuan. Jika tidak, kita sebagai HRD itu harus memperkirakannya. Pastikan untuk berkonsultasi dengan individu yang memiliki kredibilitas dan otoritas di organisasi. Juga melihat jurnal perdagangan dan laporan profesional yang melaporkan nilai dolar standar unit kinerja kerja sebagai sumber yang kredibel. Jika angka yang dipublikasikan tersebut berlaku untuk perusahaan nantinya atau maka bisa untuk digunakan. Kemudian tugas penting dalam ini selanjutnya adalah menjawab poin E, di mana tugas penting dalam membandingkan opsi program HRD adalah menjawab item lembar kerja D, yang menanyakan tentang waktu yang dibutuhkan peserta untuk mencapai tujuan kinerja. Jadi poin E-nya itu adalah berapa waktu pengembangan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Perbedaan waktu dalam mencapai tujuan kinerja ini dapat mengakibatkan kerugian yang mahal atau keuntungan yang berharga dalam segi produktivitas. Jadi memang harus dirumuskan. Setelah unit kerja ini ditetapkan, unit waktu itu harus ditentukan, termasuk bisa jam, hari, atau minggu, atau mungkin bahkan waktu terlama itu ada yang bulan. Memilih satuan waktu adalah bagian yang mudah. Bagian yang lebih sulit adalah memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan untuk setiap program alternatif itu tadi. Ini adalah grafik waktu kinerja yang memperlihatkan sumber beberapa item pada lembar kerja nilai kinerja. Di sini ini adalah penilaian kinerja di akhir program HRD. Sementara ini ada bisa dicoret-coret nggak ya? Di sini ini penilaian kinerja di akhir program HRD. Kemudian di sini adalah tingkat kinerja awal, biasanya setengah dari target. Sementara di sini biasanya 0. Nah, ke arah sini ini adalah waktu durasi program HRD, sementara ini ada poin E di sini, ini adalah waktu terlamanya. Kalau di contohnya di sini ada 2 opsi ya. Opsi pertama itu yang tidak terstruktur dan opsi kedua itu yang terstruktur. Jika dilihat dari sini, maka yang terstruktur itu memiliki waktu yang lebih cepat dengan hasil yang jauh lebih banyak. Seperti itu. Kemudian
Nah, perkiraan waktu untuk mencapai tujuan kinerja ini harus ditentukan untuk setiap opsi itu tadi yang dipertimbangkan dan dicatat dalam jawaban atas item E di lembar kerja. Selanjutnya adalah periode evaluasi. Periode evaluasi untuk perkiraan keuangan di semua opsi program HRD yang dipertimbangkan. Waktu terlama dimasukkan sebagai item E pada lembar kerja adalah respon yang tepat terhadap item F. Jadi ini untuk mendapatkan jawaban item F itu diperlukan item E itu tadi. Kerangka waktu yang lebih lama diperlukan untuk menilai hasil karena norma organisasi atau pembatasan pengumpulan data. Jadi item F adalah apa itu periode evaluasi. Mendapatkan nomor ini mudah, tetapi penting untuk memikirkan alasan penggunaan waktu terlama dalam periode evaluasi itu tadi. Situasi HRD yang tidak terstruktur, di mana orang berkembang perlahan dan pada tingkat kinerja yang relatif rendah, harus dinilai atas dasar yang sama dengan opsi program lainnya. Selanjutnya beranjak pada item G dari lembar kerja, yaitu berapa banyak pekerja atau kelompok kerja yang akan berpartisipasi dalam program diklat itu tadi. Jumlah peserta biasanya mudah ditetapkan dan harus sudah diketahui dari penilaian kebutuhan kinerja. Namun angka yang diperoleh selama penilaian kebutuhan ini mungkin tidak selalu sinkron dengan unit kinerja kerja yang dipilih. Misal jumlah total perwakilan penjualan itu ada 90, tapi unit kerjanya ini dapat dicatat oleh wilayah penjualan, bukan jumlah individu di wilayah yang ditentukan. Selanjutnya, perhitungan untuk meramalkan nilai kerja program HRD, item K sampai M ini cukup mudah dan mekanis. Dengan pengecualian item A, semua perhitungan menggunakan data yang telah dimasukkan di bagian atas lembar kerja nilai kerja. Item H sendiri membahas masalah kinerja kerja selama program HRD, yaitu apakah pekerja atau kelompok kerja akan menghasilkan unit yang dapat digunakan selama program HRD. Jika tidak, masukkan 0, jika ya masukkan rasio performa yang diketahui, atau bisa dihitung dengan rasio performa rata-rata, rumusnya ini, B plus C bagi 2. Pertanyaan utama di sini adalah apakah unit kinerja yang dihargai akan dicapai selama program pengembang. Ada 2 pendekatan akuntansi untuk situasi yang menggabungkan pengembangan dan kinerja kerja. Pertama adalah masukkan tingkat performa yang diketahui, kemudian hitung tingkat kinerja rata-ratanya. Singkatnya, tingkat kinerja selama periode pengembangan dimasukkan pada baris H lembar kerja. Jika tidak ada kerja yang diharapkan itu, angka dimasukkan 0. Jika ada kinerja dan tarifnya diketahui, nomor itu harus dimasukkan. Jika ada kinerja dan tapi tingkatnya ini tidak diketahui, itu harus diperkirakan pada tingkat kinerja 50% selama periode pengembangan. Selanjutnya beranjak pada butir I, meminta agar semua prestasi kerja selama program HRD masing-masing atau dari masing-masing pekerja atau kelompok kerja ini dapat dipertanggungjawabkan dengan variasi kinerja selama program HRD itu seperti ini. Sehingga item I-nya itu adalah berapa total unit per pekerja atau kelompok kerja yang akan dihasilkan selama waktu pengembangan. Rumusnya adalah H kali E. Pertanyaan ini dijawab untuk setiap opsi alternatif yang dipertimbangkan. Tingkat kinerja selama waktu pengembangan dikalikan dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Produk dari perkalian ini kemudian dimasukkan pada baris I. Selanjutnya untuk menjawab item J, fokusnya pada periode waktu tertentu dan perkiraan total kinerja selama periode waktu tersebut untuk individu atau kelompok kerja. Item J sendiri berbunyi berapa banyak unit yang akan diproduksi per pekerja atau kelompok kerja selama periode evaluasi. Rumusnya seperti ini. Periode evaluasi tetap ini yang terpanjang dari semua waktu pengembangan di antara opsi HRD yang dipertimbangkan untuk memberikan dasar dalam membandingkan semua opsi program yang ditentukan tadi. Rumus C ini menentukan berapa banyak unit waktu yang tersisa setelah periode pengembangan hingga akhir periode evaluasi, yaitu F sampai E. Dan kemudian mengkalikan angka ini dengan tingkat kinerja penuh yang diharapkan, yaitu B. Sehingga ketemulah rumus itu tadi. Selanjutnya untuk item K, yaitu berapa nilai kinerja pekerja atau kelompok kerja selama periode evaluasi dengan rumus J kali D. Item K ini untuk mengubah total unit kerja yang diharapkan
untuk dicapai oleh pekerja menjadi dolar, merubahnya nilai, memberikan nilainya itu tadi dalam bentuk nilai mata uang. Jawabannya diperoleh hanya dengan mengkalikan jumlah unit baris J kali nilai dolar dari 1 unit, yaitu baris D. Hasilnya adalah total nilai dolar pekerja atau kelompok kerja kinerja selama periode evaluasi. Selanjutnya adalah item L, di mana yaitu berapa perolehan nilai kinerja per pekerja atau kelompok kerja dengan rumus seperti ini. Selanjutnya atau yang terakhir, butir M memberitahu kita ini adalah hasil akhirnya yang memberitahu kita untuk menghitung perolehan nilai kinerja untuk semua pekerja atau kelompok kerja sebagai hasil dari program HRD, dari program diklat itu tadi. Item M berbunyi, berapa total perolehan nilai kinerja untuk semua pekerja atau kelompok kerja. Rumusnya adalah I kali G. Nanti ada di tadi untuk grafik tadi itu menggambarkan perbandingan dari dua opsi. Yang pertama opsi yang lebih panjang dan tidak struktur. Yang kedua opsi yang lebih pendek dan struktur. Kedua opsi menunjukkan produksi selama waktu pengembangan. Yang mana itu tadi gambar di atas sebelumnya tadi adalah salah satu pola umum pengembangan dan produksi. Ini ada kasus tram di mana koordinator pelatihan untuk kebun binatang kota, Dewan Direksi itu meminta adanya peningkatan, di mana diharapkan penghasilan bersih dari sebelumnya penghasilan bersih dari setiap tur adalah $40. Dan sebelumnya tidak ada relawan yang dipercayakan dengan pekerjaan ini, sehingga kemudian ada dua opsi program HRD. Dicari apa yang mana yang secara ekonomi ini lebih bermanfaat bagi kebun binatang. Untuk melatih para sukarelawan dengan meminta mereka belajar tentang tur tram dari staf yang berpengalaman atau jika mereka mempelajari bantuan pekerjaan. Dari uraian-uraian sebelumnya di atas itu, buku Swanson ini menilai bahwa tur tram yang telah selesai adalah unit kinerja kerja yang sesuai dan opsi program HRD itu ada dua, ride along dan job aid. Kemudian setelah dimasukkan rumus-rumus itu, di mana opsi ride along yang tidak terstruktur memiliki periode pengembangan 2 minggu, di mana tidak ada sukarelawan yang melakukan tur tram. Dengan opsi job aid memiliki periode pengembangan 1 minggu, di mana tidak ada sukarelawan yang melakukan tur tram. Untuk informasi kinerja ini ditempatkan pada baris I, item J meminta periode pengembangan terpanjang, yaitu 2 minggu, dan mencantumkan unit kinerja kerja selama waktu itu untuk kedua opsi ini. Dalam hal ini, relawan job aid melakukan 2 tur selama periode evaluasi, dan relawan ride along tidak melakukan tur selama periode evaluasi. Sehingga, jika item K dan I menghargai tur masing-masing $40, 2 tur per sukarelawan kali 10 sukarelawan, maka ketemu $800, yaitu adalah total perolehan nilai kinerja untuk program bantuan kerja. Tidak ada peningkatan kinerja untuk program ride along selama periode pengembangan 2 minggu. Sehingga untuk menilai keuntungan akhirnya itu adalah performance value atau nilai kinerja yang didapat tadi dikurangi cost, dikurangi harganya, yaitu $800 dikurangi 300, dapat keuntungan di 500. Seperti itu teman-teman. Ini adalah tabelnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi ini spesifik untuk tram tools itu tadi ya. Sepertinya demikian presentasi saya dan Mas Andi mengenai bab 4. Apabila ada pertanyaan, saran maupun masukan, monggo dipersilahkan, dan apabila tidak, mungkin bisa dilanjutkan untuk chapter berikutnya, seperti itu. Apabila tidak ada pertanyaan atau mungkin masukan, saya persilahkan untuk presenter selanjutnya, bab 4, untuk mempresentasikan hasil analisanya, Mas. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Mbak Fitri. Lanjut ke presenter keempat atau chapter keempat. Mas, siapa Mas Taufik ya? Iya, Mas. Oke, monggo Mas Taufik, wakil keempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki, teman-teman sekalian. Izin nggih mau share screen untuk chapter 4. Jadi untuk materi chapter 4 sendiri itu lebih ke contoh-contoh kasus mengenai analisis nilai kinerja. Pada bab sebelumnya di chapter 3 sudah dijelaskan sama Mas Andi juga, sempat dipaparkan satu contoh terkait dengan analisis nilai kinerja. Kemudian sudah dijelaskan juga poin-poin dari poin A sampai poin M oleh Mbak Fitri, maksud dari tiap-tiap poin kemudian rumusnya seperti apa. Nah, di chapter 4 ini mungkin lebih ke contoh-contoh kasus. Di mana di dalam bab 4 ini ada 5 situasi kasus dan 5 nilai kinerja yang telah diselesaikan untuk diperiksa secara mendetail. Tujuan dalam memilih untuk memasukkan kasus dari berbagai konteks ada 2. Yang pertama, ingin menunjukkan bahwa metode peramalan keuntungan finansial dapat digunakan dalam berbagai situasi di sektor pemerintah dan swasta, di sektor manufaktur dan jasa, atau organisasi. Metode ini dapat digunakan dalam situasi apapun, di mana program-program HRD berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang berharga. Kedua, berupaya untuk meningkatkan keyakinan bahwa metode ini akan berhasil. Melalui berbagai contoh kasus, akan ditunjukkan bahwa lembar penilaian kinerja dapat digunakan untuk meramalkan nilai kinerja program HRD, mulai dari pengembangan organisasi hingga pelatihan operator mesin. Di bab ini akan berkonsentrasi pada pengenalan kasus-kasus dan lembar penilaian kinerja masing-masing. Di bab 6 nanti akan dijelaskan tentang lembar kerja analisis biaya untuk kasus-kasus yang sama. Kemudian di bab 8 akan menggunakan kasus-kasus tersebut untuk mengeksplorasi lembar kerja analisis manfaat dan menjelaskan metode dan kriteria untuk memilih di antara pilihan-pilihan alternatif dengan tujuan untuk menyajikan opsi program yang direkomendasikan kepada para pengambil keputusan. Untuk setiap kasus dalam bab ini akan disajikan penjelasan rinci mengenai fakta-fakta kasus, lembar kerja, nilai kinerja yang telah diisi untuk kasus tersebut, dan kritik terhadap hasil analisis. Secara garis besar di bab 4 ini sendiri itu ada 5 kasus yang menjadi contoh, di mana pada kasus pertama itu di bidang manufaktur. Di sini metode peramalan digunakan untuk membantu memilih di antara beberapa opsi HRD yang ditujukan untuk melatih pekerja produksi yang menghasilkan papan sirkuit. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk kasus yang kedua itu dari sektor industri jasa, di mana belajar menggunakan komputer untuk melakukan analisis pasar dalam bisnis real estate adalah tujuan pelatihannya. Kemudian untuk kasus ini mengembangkan nilai kinerja untuk 3 pilihan HRD yang berbeda. Untuk kasus ketiga itu pada sektor pengembangan organisasi. Mencapai tingkat layanan pelanggan yang baru di seluruh organisasi layanan kesehatan adalah tujuan penting HRD dalam kasus ini. Tujuan akhirnya adalah untuk menarik dan mempertahankan anggota yang berharga. Kemudian pada kasus keempat itu di sektor manajemen, sebuah perusahaan konsultan manajemen menyusun metode sendiri untuk mengelola proyek. Perkiraan nilai kinerja dari program HRD terstruktur sangat membantu para pengambil keputusan. Kemudian pada kasus yang kelima yaitu sektor publik, kasus ini mengilustrasikan penggunaan metode ini di lingkungan pemerintahan. Tujuan program HRD adalah untuk mengembangkan keterampilan melatih staf yang sudah berpengalaman sehingga staf baru dapat lebih cepat mencapai kinerja terampil di lapangan. Masuk pada kasus pertama yaitu kasus manufaktur, di mana di sini diberikan situasi berupa margin keuntungan dari perusahaan manufaktur yang membuat papan sirkuit khusus telah menurun. Tim manajemen puncak
mendorong departemen untuk berpartisipasi dalam penilaian kebutuhan kinerja di seluruh perusahaan. Temuan utamanya adalah bahwa perusahaan memproduksi terlalu banyak papan sirkuit. Semua para pekerja produksi dilatih melalui metode pelatihan on the job yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Lebih jauh lagi, ditemukan bahwa metode pelatihan ini membutuhkan waktu 40 hari sebelum seorang pekerja dapat menghasilkan 3 papan sirkuit setiap 2 hari. Secara rata-rata, level membaca para pekerja berada pada tingkat kelas 5 dan mereka mengalami kesulitan dengan bahasa Inggris. Selain itu, 10 pekerja produksi baru akan dipekerjakan dan akan membutuhkan pelatihan papan sirkuit. Pelatihan yang dihadapi manajemen adalah melanjutkan pelatihan yang tidak terstruktur saat ini, mengembangkan dan memberikan program pelatihan terstruktur internal, atau mengontrak perusahaan konsultan pelatihan yang berpengalaman yang berjanji untuk membuat para pekerja mencapai target kinerja dalam 8 hari. Tidak ada papan sirkuit yang akan diproduksi selama opsi pelatihan terstruktur. Jadi untuk analisisnya sendiri di sini nanti akan disajikan 3 opsi. Jika opsi in-house terstruktur dipilih, pelatihan akan bekerja sama dengan kepala insinyur elektronik untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka memperkirakan bahwa pelatihan terstruktur internal akan memungkinkan para pekerja untuk mencapai target kinerja dalam 10 hari. Kita langsung masuk ke implementasinya, contoh pengisian lembar penilaian kinerja, di mana nama programnya sendiri itu program papan sirkuit, analyze-nya itu ada di Lauter. Jadi ada 3 opsi pilihan. Yang pertama adalah unstructured atau tidak terstruktur, kemudian yang kedua in-house, dan opsi yang ketiga di sini disajikan adalah menggunakan jasa konsultan. Untuk yang unstructured sendiri, poin A, apa unit kinerja yang Anda ukur? Jadi untuk unit kinerja yang diukur yaitu pembuatan papan board, papan sirkuit. Jadi di sini unit kerjanya diberi kode BDS. Sama ya, untuk yang unstructured, in-house maupun yang konsultan semua diberi kode BDS. Kemudian untuk sasaran kinerja per pekerja di akhir program itu sama, 1,5 papan per hari. Ketiga opsi pilihannya sama. Kemudian untuk berapa kinerja per pekerja di awal program sama-sama 0. Kemudian berapa nilai dolar yang ditetapkan untuk setiap unit kinerja. Untuk yang unstructured itu $600 per unit, in-house juga $600 per unit. Kemudian untuk yang konsultan juga $600 per unit. Berapa waktu pengembangan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Jadi di sini jelas perbedaan. Untuk yang unstructured itu membutuhkan waktu selama 40 hari, kemudian untuk yang in-house hanya 10 hari, dan yang menggunakan jasa konsultan itu hanya 8 hari. Untuk periode evaluasinya, waktu terlamanya itu 40 hari, kemudian berapa banyak pekerja yang akan berpartisipasi. Jadi pekerja yang akan berpartisipasi dalam setiap opsi itu masing-masing 10 orang. Kemudian apakah pekerja akan menghasilkan unit yang dapat digunakan selama program HRD. Jadi unit yang akan dihasilkan itu sebanyak 75 papan sirkuit. Kemudian untuk yang pelatihan tadi, yang menggunakan jasa konsultan, seperti yang sudah saya sebutkan di atas sebelumnya, bahwa untuk yang jasa konsultan itu tidak akan menghasilkan produk. Jadi di sini maka isinya 0. Kemudian berapa total unit per pekerja yang akan dihasilkan selama waktu pengembangan. Yang unstructured 30, yang in-house 0, begitu juga dengan yang menggunakan jasa konsultan. Selanjutnya, berapa banyak unit yang akan dihasilkan per pekerja selama periode evaluasi. Yang in-house 30, yang unstructured 30, in-house 45, dan yang menggunakan jasa konsultan itu 48.
Berapa nilai kinerja pekerja kelompok kerja selama periode evaluasi? Di sini dapat dilihat bahwa masing-masing opsi memiliki perbedaan nilai kinerja yang dihasilkan, di mana untuk opsi yang menggunakan jasa konsultan itu memiliki penghasilan yang paling tinggi, yaitu $28.800. Kemudian berapa perolehan nilai kinerja per pekerja? Untuk yang unstructured $18, yang in-house $27, dan yang menggunakan jasa konsultan itu $28.800. Dan yang terakhir itu total perolehan nilai kinerja untuk semua pekerja. Jadi dari 3 opsi ini dapat dilihat bahwa opsi yang menggunakan jasa konsultan akan menghasilkan total perolehan nilai kinerja paling banyak, yaitu $288.000, sedangkan yang in-house hanya menghasilkan sebesar $270.000, dan yang unstructured yaitu sebesar $180. Jadi dari ketiga opsi ini dapat dilihat bahwa untuk opsi penggunaan konsultan itu akan efisien secara waktu dan akan menghasilkan margin keuntungan yang paling besar. Kedua program pelatihan yang terstruktur berjanji untuk membuat pekerja menghasilkan sasaran kinerja dalam waktu yang relatif singkat, waktu 8 dan 10 hari versus 40 hari. Oleh karena itu, selama periode evaluasi, salah satu dari kedua pilihan ini akan menghasilkan sekitar $10.000 nilai kinerja tambahan per pekerja. Kali ini kalikan 10 pekerja dan total perbedaan kinerja bersih dari opsi pelatihan terstruktur adalah sekitar $100.000 lebih banyak daripada opsi yang tidak terstruktur. Untuk kasus kedua sendiri yaitu kasus industri jasa, di mana di sini diberikan situasi yaitu organisasi jasa tempat Anda bekerja menyediakan analisis pasar real estate untuk para broker. Bisnis sedang berkembang dan Anda sebagai Direktur HRD telah diminta untuk mencermati isu-isu kinerja karyawan yang berkaitan dengan pelaksanaan analisis pasar yang memulai kampanye perekrutan karyawan baru. Setiap analisis membutuhkan waktu 1 jam untuk dilakukan jika dilakukan oleh analis yang kompeten menggunakan komputer pribadi yang terhubung ke komputer mainframe. Ada biaya $70 untuk setiap analis. Perusahaan akan mempekerjakan 25 analis baru. Hingga saat ini, para analis baru dilatih melalui metodologi di tempat kerja yang tidak terstruktur, yang membutuhkan waktu beberapa bulan sebelum analis tersebut siap pakai. Seorang teman menghabiskan waktu sekitar 20 jam dengan seorang analis baru selama periode ini. Vendor yang menjual program perangkat lunak dan melatih Anda 10 analis pertama ingin membuat kontrak dengan Anda untuk mendapatkan layanan pengembangan tambahan. Mereka dapat memberikan pelatihan di fasilitas mereka dengan jarak tempuh kurang lebih 105 mil jauhnya selama 3 hari. Biaya yang mereka kenakan akan mencakup 2 konsultan untuk setiap hari pelatihan dan 20 hari waktu pengembangan. Untuk opsi in-house, Anda memperkirakan 7 hari penuh, 56 jam pelatihan dengan peserta pelatihan tidak dapat menghasilkan analis pasar yang dapat digunakan selama periode pengembangan. Pengalaman telah menunjukkan bahwa departemen Anda membutuhkan 2 jam waktu tambahan non-HRD untuk setiap jam pelatihan terstruktur yang dapat didistribusikan pada proyek. Peserta pelatihan dan waktu staf HRD tidak perlu ditanggung. Untuk rincian biayanya sendiri, di mana gaji peserta itu berkisaran $24.000 sampai $28.000, kemudian untuk biaya administrasi $16.000 sampai $20.000. Untuk biaya HRD profesional itu $23 sampai $25.000, kemudian ahli materi pelajaran itu $26.000 sampai $32.000, dan pendukung lainnya kisaran $16.000 sampai $20.000. Kemudian pada kasus yang ketiga yaitu pengembangan organisasi, di sini diberikan contoh
kasus di mana Universal Healthcare beroperasi di pasar yang sangat agresif. Pengamat pasar organisasi ini menunjukkan dengan jelas di bidang jasa tidak jauh berbeda dengan para pesaingnya. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa masih ada ruang untuk pertumbuhan di pasar perusahaan. Sebagai Direktur HRD, Anda setuju dengan keyakinan manajemen Puncak bahwa layanan pelanggan yang buruk merupakan masalah serius bagi Universal Healthcare, dan bahwa program pengembangan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan rasa pelanggan baru pada semua karyawan akan menghasilkan mempertahankan anggota saat ini dan menarik anggota baru. Rencana-rencana tersebut mencakup upaya pengembangan organisasi di seluruh perusahaan untuk menanamkan sense of the customer pada seluruh karyawan Universal dan pelatihan khusus mengenai hubungan dengan para pelanggan. Program 10 tenaga penjualan yang bertujuan untuk menarik keanggotaan baru. Dari kasus yang diberikan dapat dilihat pada tabel lembar penilaian kinerja, market analysis, sehingga diberi kode MA. Itu ada 3 opsi juga yang ditawarkan, di mana ada opsi in-house, kemudian menggunakan vendor, dan yang pertama itu unstructured atau tidak terstruktur. Sama seperti penjelasan sebelumnya, sama-sama menggunakan 3 opsi. Dan perbedaan analisisnya itu lebih ke di mana yang pertama itu menggunakan waktu kurang lebih 240 jam, kemudian vendor selama 24 jam, dan yang in-house itu selama 70 jam. Periode evaluasi paling lamanya itu 240 jam, kemudian jumlah pekerja yang akan berpartisipasi itu sebanyak 25 orang. Kemudian unit yang akan dihasilkan per pekerja, untuk yang unstructured itu 5 market analysis, kemudian yang vendor itu 0 karena menggunakan jasa pihak kedua, kemudian yang in-house itu akan menghasilkan 0 juga. Dari ketiga opsi yang ditawarkan, teman-teman dapat dilihat bahwa total perolehan nilai kinerja yang paling besar itu yaitu menggunakan jasa vendor, di mana bisa perolehan bisa mencapai sampai $378.000, kemudian yang unstructured itu $210.000, dan yang in-house itu $332.000. Jadi ini adalah contoh lembar penilaian kinerja yang bersifat jasa ya, bukan barang yang seperti contoh di manufaktur sebelumnya. Ini diberikan contoh lagi terkait dengan perhitungan customer service. Untuk pengisiannya sendiri mungkin teman-teman juga bisa mencermati ya. Di awal perkuliahan juga sempat dijelaskan langsung oleh Prof. Sutarto, kemudian tadi juga sempat disinggung sama teman-teman yang membahas chapter 3. Jadi untuk chapter 4 sendiri ini kurang lebih sama teman-teman, hanya memberikan beberapa contoh kasus saja. Kemudian nanti opsinya bisa dilihat di tabel analisis penilaian kinerja. Kurang lebih sama sampai pada contoh kasus yang paling terakhir, yaitu sektor publik. Di mana di sini pada sektor publik itu menekankan pada bahwa analisis nilai kinerja ini bisa juga digunakan untuk lembaga pemerintahan. Jadi tidak hanya berpatokan pada barang-barang atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Untuk contoh sendiri yang bergerak di bidang sektor publik itu ada program coaching skill. Di sini contohnya menawarkan 2 opsi. Yang pertama itu opsi unstructured, kemudian NAA course. Sasaran kinerja per pekerja sama-sama $175 per jam. Nilai kinerja di awal 0, kemudian berapa nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap unit, yaitu sebesar $1 per unit. Jadi yang membedakan di sini
lagi-lagi yang paling mencolok dapat dilihat bahwa durasi waktu pengembangan yang diperlukan, di mana yang unstructured itu selama 2.625 jam, kemudian yang NAA course itu 2.250 jam. Waktu terlama 2.625 jam, jumlah pekerja yang berpartisipasi sebanyak 10 orang. Kemudian menghasilkan unit itu sebesar $87, sama-sama $87. Total unit per pekerja. Dan yang terakhir untuk total perolehan nilai kinerja untuk semua pekerja, untuk yang unstructured itu sebesar $2.283.750, dan yang NAA course itu $2.613.750. Jadi bisa dilihat teman-teman bahwa coaching skill dengan menggunakan opsi NAA course itu lebih efisien dan efektif dari segi biaya dibandingkan dengan yang maaf teman-teman ya. Lebih efektif yang menggunakan NA course karena akan menghasilkan perolehan nilai kinerja yang lebih besar dibanding dengan yang unstructured. Mungkin dari saya untuk chapter 4 kurang lebih seperti itu. Dari teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Jika tidak ada, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah untuk keempat chapter sudah presentasi semua. Berarti untuk pertemuan hari ini, apabila tidak ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kita akhiri ya teman-teman semuanya. Terima kasih ya pada kelompok atau teman-teman yang sudah berpresentasi, dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Kita tutup untuk perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa